Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan sedikit menjelaskan ya tentang black box testing ya. Untuk yang studi kasus apa itu DFD ya, pembuatan DFD dari website umkmkita.com sudah dapat dibaca sendiri ya untuk apa deskripsinya ya, di bagian keterangan PPT itu ya. Kalau nanti kalian buka PPT-nya kan di bagian bawah itu ada keterangannya, nanti silahkan dibaca di situ ya, dipelajari kenapa bisa seperti itu ya. Kemudian nanti untuk alurnya nanti bisa dilihat ya, dibuka di umkmkita.com atau mungkin nanti bisa dicoba sendiri ya. Nanti kalau mau nyoba-nyoba nggak apa-apa, nanti kalau misalkan udah memasukkan data nanti saya hapus lagi nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita akan melakukan sebuah pengujian terhadap website umkmkita.com ya. Kita melakukan pengujian black box testing ya. Jadi kita nanti akan melakukan pengujian secara apa namanya, interface-nya ya. Nah, jadi kira-kira metode black box testing itu seperti ini ya. Kita melakukan inputan, kemudian programnya coba kita eksekusi, nanti outputnya seperti apa. Nah, nanti dari sini nanti bisa kita tuliskan hasilnya seperti apa pengujiannya. Misalkan form A, B, C. Nah, itu dikosongkan, nanti keluarnya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Oke. Pengujian black box testing ini biasa dikenal juga dengan behavior testing ya. Nah, di sini black box testing ini apa ya, sebuah metode pengujian software ya, di mana internal struktur, desain, dan implementation dari suatu bagian ini apa tidak diketahui oleh pengujinya. Jadi semuanya diuji ya. Jadi yang uji itu juga belum tahu sistemnya seperti apa, kemudian ini nanti kelemahannya seperti apa. Nah, itu juga belum tahu ya. Jadi penguji itu menguji semuanya. Nah, dalam pengujian black box ini ya, nah ini yang diuji ini adalah fungsionalitasnya ya, ataupun non fungsionalitasnya. Nah, tapi biasanya ini yang diuji ini hanya fungsionalitasnya saja ya. Jadi misalkan form pendaftaran ini bisa berfungsi dengan normal atau tidak, ada yang error atau tidak. Kalau kita menginputkan sesuatu yang salah, hasilnya seperti apa. Nah, seperti itu ya kira-kira ya. Nah, kemudian untuk metode pengujian software ini dinamakan black box ya. Karena kenapa? Karena software atau program yang sedang diuji ini di mata penguji atau testernya ya, pengujinya ya, ini seperti kotak hitam. Nah, jadi di sini pengujinya itu juga tidak tahu isinya apa, yang ada di dalamnya apa. Nah, seperti itu. Makanya dinamakan black box testing ya. Oke. Nah, metode pengujian ini digunakan ya untuk apa? Mencari error dalam kategori sebagai berikut ya. 1. Tidak benar atau hilangnya sebuah fungsionalitasnya ya dari software tersebut. Error desain antarmuka, misalkan kita mau membuka misalkan tampilan home, wah ternyata ada errornya di bagian sini misalkan. Nah, keluar errornya PHP apa-apa-apa. Nah, atau mungkin terus bagian apanya footernya di sini kok gambarnya tidak muncul. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian yang ketiga, error di dalam struktur datanya atau akses internal database-nya ya. Jadi waktu kita misalkan melakukan pendaftaran ya, itu datanya bisa masuk atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian error di performanya. Nah, misalkan waktu kita load, kita submit, nah itu cuman putar-putar terus lama sekali. Nah, performanya juga bisa dilakukan pengujian ya. Kemudian yang kelima, pada error inisiasi dan terminasi. Nah, jadi pada intinya ini seorang penguji itu ya penguji sistem ini tanpa memiliki, dia tidak memiliki apa ya, pengetahuan
mengenai struktur internal ya dari sebuah website atau sistem yang akan diuji. Ya, intinya seperti itu. Kemudian halaman website tersebut diuji dengan menggunakan sebuah browser, misalkan berbasis web ya, dengan menggunakan sebuah browser. Kemudian akan melakukan sebuah inputan, kemudian nanti untuk outputnya ya itu akan dilakukan pengecekan sesuai atau tidak dengan yang diharapkan. Nah, terus keuntungannya apa menggunakan black box ini ya? Nah, karena ini kan pengujian ini kan merupakan pengujian yang langsung ya, berasal dari sudut pandang pengguna dan akan mengungkapkan ketidaksesuaian dari spesifikasi dari software yang dibuat ya. Kemudian ini penguji ini tidak perlu mengetahui tentang pengetahuan bahasa pemrograman. Jadi kalau sebuah penguji atau yang menguji, maksudnya yang menguji software ini, dia tidak perlu mengetahui bahasa pemrograman yang digunakan apa ya. Jadi misalkan mau menggunakan PHP kayak mau menggunakan Java kayak atau menggunakan Android, nah itu penguji tidak perlu tahu itu, dan tidak bisa pun juga nggak masalah. Yang penting kita bisa menguji secara interface-nya ya. Kemudian software itu dapat diimplementasikan, nah seperti itu. Nah, pengujian ini bisa dilaksanakan ya tidak tergantung dari developer. Jadi pengujian ini lebih objektif ya. Yang penting kan softwarenya sudah jadi, tidak perlu ada developer juga nggak apa-apa. Yang penting kan nanti kita akan memberi sebuah catatan. Nah, kemudian nanti pengujian ini bisa langsung dilaksanakan apabila spesifikasi softwarenya ini telah selesai dibuat. Jadi kalau software ini sudah selesai, langsung bisa dilakukan sebuah pengujian. Nah, ini tadi keuntungannya ya. Kemudian kelemahannya apa? Nah, kalau kelemahannya dalam menggunakan black box testing ini ya. Nah, ini hanya beberapa inputan yang memungkinkan bisa untuk diujikan ya dari banyak part. Jadi nanti akan banyak program yang tertinggal yang tidak dapat diuji. Terus tanpa spesifikasi yang jelas ini sebagaimana terjadi di dalam banyak proyek ya, maka akan sulit untuk mendesain sebuah rancangan uji kasus. Oke. Nah, di sini ya, ini adalah sebuah halaman website umkmkita.com. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian kita akan melakukan sebuah pengujian di bagian halaman ini nanti untuk studi kasusnya saya tidak akan melakukan pengujian terhadap semuanya ya. Dari sisi super admin saya tidak akan melakukan pengujian, jadi hanya dari sisi customer biasa ya, customer biasa dan pemilik UMKM saja ya. Oke, sekarang ini halaman websitenya ya. Oke, ini halaman websitenya. Kemudian kita akan klik dulu nah nanti yang diuji yaitu pada bagian pengujiannya pada bagian halaman pendaftaran. Nah, pada halaman pendaftaran ini ada nama pengguna, nama UKM ya, jenis UKM-nya, dia berada di wilayah mana, terus alamat, deskripsi ya, alamat, email, nomor telepon, username, password. Nah, kemudian kita diminta untuk melakukan pengetikan ulang password. Nah, pada bagian sini ya kita akan melakukan sebuah pengujian dulu yang secara normalnya. Misalkan. Oke, coba ya. Ini diingat-ingat dulu. Nah, kita akan melakukan pengujian terhadap data masukan inputan tadi. Ya. Inputan yang ini tadi, inputan mana ya? Spek. Nah, ini inputan ini akan kita lakukan pengujian. Input-inputan yang ini ya. Ini. Kita akan melakukan pengujian ya. Jadi semua inputan yang tercantum tadi yang ada di dalam form pendaftaran tadi, dia berfungsi berfungsi sesuai fungsinya atau tidak ya. Nah, dia sudah nampak belum misalkan dari pengamatannya. Kemudian pada bagian klik daftar sekarang ya, bagian ini ya. Nah, ini bagian daftar sekarang, nanti kita klik
hasilnya nanti seperti apa. Apakah data yang sudah kita inputkan nanti akan tersimpan di dalam database atau tidak, ya. Oke, kita lakukan pengujian dulu misalkan. Saya buka halaman webnya dulu, mana ya? Sebentar, saya buka halamannya. Ini saya menggunakan yang lokal saja ya. Oke, kita masuk ke halaman daftar. Wis, error ternyata. Ya sudah, kita pakai yang asli saja. umkmkita.com. Oke, nanti teman-teman bisa mencoba di sini, ya. Oke, pengguna daftar ya. Ini koneksinya agak lelet ya, ya memang lelet sih koneksi internetnya sini. Oke, ini ya formnya ya. Nah, kita akan melakukan pengujian nama pengguna misalkan Doni Kumara, nama UKM, uji coba. Terus kemudian misalkan jenisnya misalkan kuliner ya, misalkan kuliner ya, Doni Kumara uji coba kuliner. Misalkan provinsinya dari DI Yogyakarta, kemudian dari kabupatennya Kulon Progo, Sentolo, nah, terus kemudian Kali Agung aja. Oke, alamatnya misalkan Jalan Merapi Jaya nomor 22. Oke, kemudian deskripsinya, oke, kemudian alamat emailnya misalkan ya Doni ya, misalkan doni@gmail.com, misalkan nomor teleponnya 853. Oke, username-nya Doni, passwordnya Doni saja ya, Doni juga, Doni. Oke, nah kemudian akan kita lakukan pengujian ya. Kita kembali ke sini dulu, mana tadi ya. Nah, kita akan melakukan pengujian. Kita akan melakukan pengujian terhadap inputan form ini, apakah dia berjalan dengan sesuai dengan fungsinya. Oke, kita coba ya. Daftar sekarang. Oke, pendaftaran sukses ya. Nah, berarti di sini kan bisa kita lihat ya, pada tampilan halaman pendaftaran ini kita diminta membuat terdapat form input data ya, yang isinya ini. Nah, kemudian diisi secara lengkap ya. Sebentar, saya tuliskan di sini saja ya. Saya skip dulu. Oke, saya skip ya ini ya. Oke, saya skip. PPT-nya saya geser. Oke. Nah, tadi kan bagiannya di sini. Saya besarkan dikit. Nah, pengamatannya seperti apa tadi hasilnya? Oke, hasilnya pada tampilan halaman pendaftaran memuat data input pengguna ya, sampai paling bawah ya. Enggak saya ketik semua ya. Ini saya ketik ulang. Saya copy paste, memuat ini ya. Memuat data input ini. Nah, ada. Oke. Ini tampilannya gimana? Terus pengisiannya seperti apa? Oke, tampilannya mudah dipahami ya. Mudah dipahami oleh pengguna ya, jika ingin melakukan pendaftaran. Nah, kemudian pendaftaran sebagai pengguna
aplikasi dan data masukan tidak data masukan apa ya, dapat diterima oleh sistem. Nah, misalkan seperti itu. Kesimpulannya gimana kesimpulannya? Kesimpulannya bisa diterima, misalkan seperti itu. Nah, kemudian tadi kan kita sudah melakukan inputan data, kemudian semua data kan tadi waktu kita klik daftar itu kan bisa masuk, tidak ada masalah, tidak ada error ya. Jadi kan di sini tombol daftar ya, sesuai dengan fungsinya dan data inputan dapat masuk atau tersimpan di database. Oke, kesimpulannya gimana ini dapat diterima. Oke, seperti itu ya. Nah, ini tadi dengan pengujian yang normal ya, kita melakukan sebuah pengujian normal. Saya kecilkan dulu. Nah, oke, kemudian yang kedua ya, coba kita akan melakukan sebuah pendaftaran lagi ya, melakukan pendaftaran dengan sesuatu hal yang tidak normal. Yang mana ya tadi ya? Oke, ini saya daftar lagi, pengguna daftar. Oke, klik dulu daftar. Nah, berikutnya. Jadi semua field ini kita kosongkan ya. Ya, semua field kita kosongkan. Hasilnya nanti seperti apa? Nah, pengamatannya seperti apa nanti pengamatan hasilnya ya. Oke, fieldnya kita kosongkan. Ini ya, ini fieldnya semua kita kosongkan. Hasilnya seperti apa? Oke, nah dia kan fieldnya kan disuruh ngisi ya, tidak boleh kosong ya, tidak boleh kosong. Nanti di sini nanti kita tambahkan pengamatannya gimana kalau field-fieldnya ini kita kosongkan ya. Semua field harus diisi. Nah, misalkan ada bagian mana tadi ya, field harus diisi kecuali, nah ini ya deskripsi UMKM ya. Nah, kecuali deskripsi UMKM, semua field harus diisi kecuali deskripsi UMKM. Nah, di sini tambahkan ya biar keterangannya lebih detail ya. Akan muncul informasi untuk melengkapi field jika field kosong, dan semua field harus oke, begitu ya. Tahan ini kalau kosong ini dapat diterima tidak ini? Oke, dapat diterima. Kemudian udah ya. Misalkan kan kita tidak bisa menggunakan sebuah username yang sama ya. Ya, kita tidak bisa menggunakan sebuah username yang sama. Tadi kan kita sudah mendaftarkan username dengan nama Doni. Oke, kita ketikkan lagi nama Doni. Tadi Doni ya, saya lupa ya. Apa ya? Doni ya, sini username-nya ya. Doni. Nah, sini misalkan Diki Chandra. Nama UKM-nya Chandra Art. Nah, misalkan kerajinan, provinsinya Jawa Timur, Lamongan, oke, Bulubuk, Bojong, alamat UKM-nya saya sembarang ya. Oke, Doni, misalkan ya, tulis Doni ya. Oke, hasilnya seperti apa? Kita klik. Oke, username telah digunakan. Nah, username telah digunakan, menuliskan username yang telah dipakai oleh pengguna lain. Akan muncul peringatan. Oke, berarti pengawatannya gimana? Jika username-nya sudah digunakan oleh
orang lain, maka aplikasi akan memberikan informasi. Oke, dapat diterima. Oke, sekarang kita melakukan pengecekan pendaftaran di bagian ini ya, mana ini passwordnya misalkan. Oke, sekarang kita ganti nama username-nya, ganti Chandra, terus ini kita tuliskan AA ya, ini BB. Oke, ini passwordnya, coba dibaca dulu ya passwordnya. Ini ketik ulang password ya, AA, kemudian di sini BB. Nah, kita akan melakukan pengujian terhadap ini pengisian password ya. Oke, kita klik ya. Oke, kita klik daftar sekarang. Nah, ini verifikasi password tidak sama. Oke, berarti kan ini nanti juga dapat diterima ya. Aplikasi akan melakukan verifikasi dan menampilkan informasi jika password dan ketik ulang password tidak sesuai. Oke, seperti itu ya. Nah, atau isinya tidak sama sesuai. Oke, ini dapat diterima ya. Oke, dapat diterima. Oke, seperti itu. Oke, kira-kira ya untuk pengujian pada halaman pendaftaran. Nah, kemudian kita sudah daftar kan, kita akan login. Nah, ini saya klik-klik kayak gini aja, tidak mau menggunakan layar penuh ya. Oke, kita akan melakukan pengujian terhadap form loginnya. Jadi kan kita sudah daftar, namanya Doni, passwordnya apa ya? Doni ya. Oke, passwordnya Doni. Kemudian nanti yang diuji di bagian apa? Nanti username dan passwordnya misalkan. Nah, ini nanti dilakukan pengujiannya, pengujian yang secara normalnya nanti misalkan seperti ini. Untuk form loginnya tersedia atau tidak, misalkan form loginnya sudah tersedia apa belum, username passwordnya. Oke, ini saya close dulu nih ya, yang ada WA. Oke, ini sekarang kita lakukan pengujian di halaman login. Oke. Nah, ini formnya sudah tersedia belum, form halaman login ini? Sudah ada username passwordnya belum? Nah, kita cek dulu bagian sini. Semua data yang tercantum pada form login. Oke, semua data yang tercantum pada form login. Nah, ini datanya semuanya sudah ada belum ya? Nah, tampilan login tampilan login terdapat field username, password. Oke, berarti kesimpulannya dapat diterima ya. Oke, kalau sudah, sekarang klik tombol login. Nah, kita klik tombol login dengan menggunakan username dan password yang sama. Oke, login menggunakan username dan password yang sama. Apa namanya ya? Doni. Oke, nah ini sepertinya dapat masuk ya. Nah ini produk, ini Doni Kumara ya. Ini produk saya. Nah, punya produk masih kosong kan? Oke, punya produk masih kosong, berarti ini pengujiannya gimana? Login, username dan password yang sesuai dapat dilakukan dan masuk di halaman pengguna. Oke, berarti dapat diterima. Oke, sudah ya. Sekarang ini saya keluar. Oke, sekarang saya keluar. Nah, setelah keluar, saya ingin melakukan pengujian dengan mengosongkan semua field yang ada di sini.
kalau diterima itu, nah diterima berarti kan nanti ada perintah lagi ya, misalkan akan melakukan pengujiannya. Mana nih, akan muncul peringatan fill, tidak boleh kosong ya. Oke, klik. Oke, nah ini ada perintah ya, fill tidak boleh kosong. Oke, muncul informasi jika field tidak boleh kosong, ya, dapat diterima. Kemudian kita akan mengisikan username dengan passwordnya yang salah. Nah, oke, misalkan dengan password yang salah ya, saya klik. Ini ya, username atau password tidak sesuai. Oke, username atau password tidak sesuai. Nah, ini. Nah, dalam pengamatannya seperti apa nanti? Nah, aplikasi akan menampilkan informasi jika username dan password tidak sesuai. Oke, berarti kan ini kesimpulannya dapat diterima ya. Nah, oke. Nah, di sini nanti ada beberapa pengujian lagi ya, ada beberapa pengujian. Ada banyak ya sebenarnya ya, tapi nanti tidak semuanya saja ya. Karena banyak sekali. Nah, nanti di sini ada di dalam PPT yang saya berikan tuh ada lagi ya pengujiannya. Kita akan menguji sebuah penambahan halaman produk, kemudian nanti ada pada halaman lihat produknya dia bisa muncul semua atau tidak ya. Ini nanti seperti ini. Kemudian ini halaman pengujian halaman lihat produk itu nanti seperti ini ya. Oke, misalkan saya mengisikan sebuah produk dulu, Doni saya masuk dulu ya. Oh sudah ya, sorry, memang koneksinya agak lelet ini sepertinya ya. Oke, tambah produk. Nama produk AA, deskripsi, pilih produknya tersedia. Oke, gambar produknya apa ya? Gambar produknya mana ya? Nah, ini batik saja. Oke. Oh, JPG nggak mau ya. Ini harusnya keluar di sini ini. Ini ada yang error ini. Coba PNG. Ada yang salah. Oke, nggak apa-apa. Oke, upload. Ada apa ini? Nah, ini kalau misalkan prosesnya ini tidak sesuai ya, terjadi error ya. Nah, di dalam fungsionalitasnya, nah nanti di bagian sini bisa ditambahkan. Mana ya tadi ya? Pengujian terhadap, nah ini ya. Nah, ini tambah produk. Nah, oke. Nanti ini oke, filenya ada, terus ininya ada. Nah, kemudian nanti ini tambahkan pengujiannya gimana. Nah, ini hasilnya seperti apa. Nah, ini fungsionalitasnya seperti apa, pengamatannya seperti apa. Jadi ternyata ukurannya terlalu besar. Bentar, cari yang kecil. 4 mega. Aduh. Oke, coba ya. Tapi ternyata tadi bukannya error ya, tapi karena ukurannya terlalu besar. Ini koneksinya terlalu lambat sekali ini. Sedih rasanya. Upload gagal. Wah, ini. Nah, kalau misalkan terjadi error seperti ini, ada yang error seperti ini ya. Nah, ini perlu 320.
320. Nah, kalau misalkan ada yang terjadi error ya, nah nanti silakan di bagian pengujiannya dituliskan fungsionalitasnya seperti apa ya, pengamatannya. Nah ini penambahan data tidak dapat dimasukkan, terus kesimpulannya tidak dapat diterima, misalkan seperti itu. Sebentar, ini masuk ya ini. Jadi mungkin karena koneksinya internetnya terlalu lambat ya dan besar, sedia ya. Nah, kalau sudah kita upload, Oke, penambahan produk berhasil ya. Oke, kita lihat, lihat produk saya. Oh ya, nanti di sini tuliskan dulu ya, di bagian sini ya, pengujiannya di sini dituliskan dulu ya. Nah, untuk apa tadi pengujian di dalam form produk tadi ada nama produk ya, ada definisi produk dan status produk. Nah, status pengujian yang diharapkan ini semuanya data ini tercantum pada form penambahan produk. Jadi tadi semua field ini ada tidak ya? Kalau ada berarti kita tuliskan semua field data terdapat atau ada pada halaman tambah produk. Ini kesimpulannya apa? Diterima. Nah, terus waktu kita klik tombol upload, nah ini ya, ini tadi hasilnya apa? Kalau hasilnya error, misalkan terjadi error ya, nah ini tuliskan errornya pada seperti apa, bagian apa, kemudian kesimpulannya bisa dituliskan tidak dapat diterima. Nah, kayak gini ya, pengamatannya seperti apa. Tapi kalau berhasil ya data produk tersimpan di dalam database dan dapat dilihat di mana ini tadi ya, dilihat produk saya. Nah, terus ini dapat diterima. Nah, seperti itu ya kira-kira ya. Nanti yang bagian ini silahkan dicoba sendiri, boleh ya, silahkan di umkmkitang.com, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah tidak terpakai nanti akan saya hapus. Kemudian nanti untuk UASnya ya, sama seperti yang saya berikan di PPT kemarin ya. Mungkin sudah, silahkan bisa mulai dicicil untuk mengerjakan UAS tersebut dan dikumpulkan sesuai jadwal UAS besok ya. Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan ya silahkan hubungin saya lewat website. Nah, ini kan bisa diuji juga, edit, hapus, lihat, nah seperti itu ya. Nah, bagian edit, nah itu nanti fungsionalitasnya dilakukan pengujian secara tampilan, interface ya, fungsinya dapat berjalan atau tidak. Nah, interface-nya ini form-formnya ada atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian secara fungsionalitasnya itu tadi waktu kita nyimpan dia bisa berjalan atau tidak. Nah, seperti itu ya. Oke, saya hapus dulu. Lihat produk saya, hapus saja. Oke, seperti itu ya. Nanti untuk lanjutannya kan masih ada beberapa ya, silahkan dicoba sendiri ya. Intinya seperti itu. Silahkan lakukan pengujian black box-nya, kemudian nanti di alamat web yang kemarin nanti silahkan ya dilakukan pengujian, buatkan dulu DFD-nya, kemudian dilakukan pengujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.